Anda kembali menyaksikan Nusantara Malam. Pemirsa, menyambut datangnya malam Lailatul Qadar, Keraton Kesunanan Surakarta menggelar kirap malam selikuran dengan membagikan 1.000 tumpeng. Kirap dengan penerangan lampu minyak ini diikuti ratusan prajurit dan abdi dalam Keraton Kesunanan Surakarta, Jawa Tengah. Para abdi dalam dan prajurit Keraton Kasunanan Surakarta Minggu malam mendapat nasi tumpeng yang dibagikan secara gratis oleh Keraton Kasunanan Surakarta. 1.000 nasi tumpeng yang dikemas dalam plastik kecil menjadi anugerah malam Lailatul Qadar atau malam 1.000 bulan. Acara yang digelar setiap tahun ini selalu ditunggu-tunggu oleh abdi dalam dan masyarakat. Sebelum dibagikan, 1.000 tumpeng terlebih dahulu dikirap oleh abdi dalam dan prajurit Keraton Kasunanan Surakarta menuju Masjid Agung. Kirap malam selikuran atau malam 1.000 bulan ini sebagai bentuk peringatan turunnya wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW yang biasa disebut Lailatul Qadar. Bagi warga yang mendapat nasi ini dipercaya mendapat berkah lebih. Seperti apa? Berkah yang melimpah-limpah karena ini rezeki bagi saya. Semoga rezekinya mengalir terus seperti mengalir bulan Surakarta ini. Kusumo yaitu sebagai Yayu Jawi, kita kenal dengan tumpeng sewu seperti ini. Adalah mengapa jumlahnya 1.000, karena itu disesuaikan dengan makna dari malam Lailatul Qadar, yaitu seindah 1.000 bulan itu. Malam Lailatul Qadar merupakan salah satu malam istimewa di bulan Ramadan. Lailatul Qadar adalah malam ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima firman Allah melalui perantara malaikat Jibril. Malam Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam 1.000 bulan dengan ganjaran pahala 83 tahun 4 bulan. Dari Solo, Jawa Tengah, Budi Kusuma melaporkan. Dan pemirsa, untuk lebih memahami tradisi kirap Keraton Solo dalam menyambut malam Lailatul Qadar ini, kita telah terhubung bersama Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo selaku pengageng parentah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dan pemirsa, inilah dialog Nusantara Malam. Halo, Assalamualaikum Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo, bagaimana kabarnya malam hari ini? Waalaikumsalam, selamat malam, terima kasih. Alhamdulillah kabar semua menjadi baik. Baik, Kanjeng Gusti, bisa diceritakan sejak kapan tradisi kirap malam selikuran ini diadakan? Ya, bahwa tercatat di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, tradisi malam selikuran atau dalam rangka menyambut turunnya Lailatul Qadar ini adalah diselenggarakan oleh setiap komunitas di Masjid Agung Surakarta Hadiningrat, di mana setiap malam tanggal selikur puasa itu di era zaman Pakubuwono ke-10 itu memerintahkan di rumah-rumah penduduk itu dipasangkan semacam ting atau lampu dari lampion, minyak dan sebagainya. Seiring dari perkembangan tersebut, maka setiap malam ganjil dari dipercaya sebagai malam Lailatul Qadar tersebut ada semacam keramaian, upacara, atau kemudian juga seperti pasar malam di alun-alun tersebut, alun-alun utara dan di Masjid Agung. Nah, sejak itu kemudian setiap malam selikuran di dalam puasa selalu ada pasar malam di Masjid Agung, termasuk di sekitar alun-alun Keraton Surakarta itu. Namun semenjak itu kemudian oleh Ingkang Sun Kanjeng Sunan Pakubuwono ke-10, karena di situ juga ada suatu paring dalam hajat dalam tumpeng sewu yang itu digambarkan sebagai indahnya 1.000 bulan di malam Lailatul Qadar tersebut. Upacara kirap malam Lailatul Qadar selikuran itu dipindahkan ke Taman Sriwedari. Itu. Baik, kalau untuk latar belakangnya mungkin sudah sedikit dijelaskan ini Kanjeng Gusti. Kalau untuk tujuan diselenggarakannya kirap malam selikuran ini dan dilakukannya hingga saat ini itu seperti apa Kanjeng Gusti? Jadi ini semacam suatu konsekuensi dari gelar Ingkang Singun Kanjeng Sunan Pakubuwono, yaitu sebagai Sayyidin Panoto-Panotogomo. Dan dalam hal ini kaitannya dengan tradisi Islam
dalam hal ini menyangkut keajaran dari Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu dengan agama Islam tapi Njawani, artinya dengan mengembangkan agama Islam dengan tradisi budaya Jawa. Yang kedua adalah dari Ingkang Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, yaitu beliau itu orang Jawa tapi Islami. Nah, dari dua pemahaman tersebut, maka makna daripada malam selikuran dan upacara-upacara lain di Keraton Kasunanan Surakarta yang lebih berbau Islami itu kita rangkum dalam upacara seperti malam menyambut Lailatul Qadar seperti semalam itu. Baik, Kanjeng Gusti Pangeran Haryodipo, ini bisa diberikan informasi sedikit nggak? Ini apakah memang upaya Keraton Solo dalam melestarikan tradisi budaya ini sudah dilakukan sejak lama dan masih bertahan seperti ini? Apakah ada sedikit perbedaan, apalagi di masa pandemi ini? Ya, kalau di masa awal dari mulai malam tradisi, malam selikuran itu sampai sekarang yang masih tetap berlangsung adalah Ubo Rampe. Ubo Rampe dalam hal ini adalah gastronomi, yaitu makanan-makanan tradisional yang itu memiliki makna dari suatu makanan bagi tiga, yaitu polok kependem, yaitu makanan-makanan yang tumbuh di bawah tanah, yaitu seperti ketela pohon, kentang, kemudian juga pohung atau ke umbi dan sebagainya. Itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini ada asal muasalnya. Kemudian juga yang menjalar di atas tanah, yaitu seperti ada mentimun, semangka dan sebagainya, itu adalah merupakan gambaran dari apa yang kehidupan kita yang kita laksanakan. Kemudian tanaman-tanaman yang di atas namanya polok gemantung, ya ada pisang, ada buah-buahan dan lain, itu adalah untuk tujuan kemana kita akan hidup. Kalau dalam bahasa Jawa namanya sangkan paraning dumadi ning sangkan paran, dari asal usul kehidupan manusia. Nah, itu juga digambarkan dalam arsitektur masjid ini dengan 3 atap susunan, yaitu hidup itu ada suatu awal, purwo, madya yang kita laksanakan, kemudian wasono akhir dari hidupan. Itu makna dari spiritual itu sehingga sampai sekarang itu dilestarikan. Baik, Kanjeng Gusti, ini tentunya dilaksanakan apakah khusus untuk internal keraton dalam hal ini abdi dalam dan prajurit saja, atau juga melibatkan halayak luas ini? Bisa sedikit dijelaskan? Jadi memang di era pandemi sekarang ini kami sangat menyesuaikan protokol kesehatan sehingga jumlah ikutsertaan dari peserta dalam malam hari ini sangat terbatas. Jadi kemarin itu hanya sekitar 180-an yang ikut, yang biasanya bisa lebih daripada itu karena kirapnya tidak hanya sampai ke masjid tapi ke Taman Sriwedari. Dan diikuti serta dengan segenap masyarakat umum, karena itu nanti makanan-makanan tersebut itu dibagikan kepada yang hadir di situ di upacara tersebut. Artinya bahwa ini tidak hanya terbatas untuk kalangan keluarga keraton yang mengikuti upacara tersebut, kaya ramai boleh mengikuti tradisi upacara tersebut. Baik, dan sepertinya puncak acaranya seperti membagikan tumpeng dan makanan juga ya kepada masyarakat ya, Gusti? Ya, ya. Jadi itu juga pengenalan dari makanan-makanan yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta secara tradisi. Misalnya nasi liwet itu sekarang sudah banyak yang dikenal. Kemudian beraneka macam jenang misalnya. Berbagai jenang itu juga dan makanan-makanan tradisi yang lain, dan itu untuk sekarang nampaknya juga menjadi suatu tujuan dari para pemburu makanan, wisatawan yang mencintai kuliner itu ke Solo. Baik, Kanjeng Gusti Pangeran Haryodipo Kusumo, ini terakhir bisa apa yang ingin Anda sampaikan kepada khususnya masyarakat yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini? Ya, tentu saja harapan ini kami sampaikan semua bahwa tradisi adat budaya yang berlangsung dari Keraton Surakarta yang sejak awal berdirinya dinasti Mataram ini tetap berlangsung. Dalam kaitannya dengan agama Islam, misalnya tradisi malam satu suro itu berkaitan dengan memperingati antara kalender tahun Saka dan tahun Hijrah, yaitu setiap upacara dalam hal ini tahun barunya masyarakat Jawa.
kemudian upacara Maulud, kemudian upacara Grebek Idul Fitri sebentar lagi ini ada, kemudian satu lagi yaitu Grebek Idul Adha, dan itu yang lebih jelas berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang Islami itu. Nah, upaya itu adalah sekarang sebagai cultural heritage bisa dijadikan semacam destinasi pariwisata karena itu menjadi daya tarik wisata. Ya, sehingga atraksi daripada upacara-upacara tradisi itu, kemudian juga yang disajikan termasuk makanan, juga berbagai makanan atribut yang bisa menjadi souvenir, sehingga ada dua hal yang mesti dipahami, bahwa ada menyangkut asas pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan sesuai Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jadi fokusnya adalah di cultural heritage tourism atau wisata budaya. Baik. Terima kasih Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo atas kesempatan untuk berbincang dengan Nusantara Malam hari ini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.